Oke, jadi kita sudah bersama Bodat Nation dan Jopray. Kok tiap kita ketemu selalu ada masalah? Kenapa nih ceritanya? Karena hidup adalah masalah. Oh, karena hidup adalah Hidup masalah. adalah masalah. Luar Betul. biasa. Masalah adalah jalan ninja kami. Oh gitu ya? Ya. Pantesan gentengnya bocor. Terus Wah, itu tidak akan diupload itu. jadi nih kita nih mengumpulkan kalian di sini. Jadi kan sebelumnya kita udah DM-an ya. DM-an. Tiap hari nih kalau lo buka Bodat Nation nih ada berita gitu kan. Habis itu gue tiba-tiba di follow sama Ngap News juga. Itu tim dari kalian Itu juga. ada tim kita. Ada teman kita juga. Oke, Ngap News. Oke. Jadi kemarin tuh kita kan lihat tuh, boleh dibuka nggak di HP-nya tuh. Jadi rame tuh di Instagram ada masalah apa nih Bodat Nation, Jopray dengan komunitas anak-anak metik gitu ya. Jadi tiba-tiba rame, abis itu pokoknya instastory-nya udah sampai kayak Alkarin tuh banyak gitu kan. Kode Morse. Kode Morse. Nah, boleh deh diceritain nih, ada apa sih? Ya, ntar gue tunjukin dulu deh. Oke. Coba boleh lihat nggak? Tú mau minta restu. Oke. Ini lu yang edit berarti? Lo joget Gua lagi, yang anjir. edit. Kok gue emosi ya? Gue yang Lu yang edit, lu yang bikin gitu. Gue yang bikin karena itu emang data ada di gua. Nah, Ya gue masukin semuanya. Kalau bukan gue siapa o- lagi? oke. Itu gue lihat, ini penonton juga lihat. Mungkin nggak paham nih, apa sih? Ada masalah apa nih? Kok tiba-tiba kalian jadi ngepost itu dan lu sampai Sebenarnya- edit itu? Gue juga sebelumnya nggak pernah ada masalah sama pasukan metik itu ya. Ah, Itu disclaimer tuh, gue nggak pernah ada masalah sama mereka. lanjut. Warning. Terus karena mereka sih sebenarnya gue dapat laporan dari masyarakat sih lebih tepatnya. Gila, masyarakat luas banget. Ya pokoknya dari masyarakat itu Umatnya banyak dia. Umatnya banyak banget. Satu Jakarta. Terus. Itu bilang kalau misalkan mereka resah. Ini bukan cuman kali kemarin doang. Ini udah dari bertahun-tahun. Bahkan dari sebelum gue buat Bodat Nation pun udah. Ini mereka capek gitu. Iya. Motor banyak banget yang masuk atas, apalagi semenjak kasus yang panas-panasnya gitu sekarang, anak motor pada night ride, pada ugal-ugalan gitu. Jadi gua membantulah rekan-rekan teman semua untuk menyuarakan itu gitu loh. Nah, kemarin tuh mereka pokok utamanya adalah night ride. Gua nggak masalah ya, gua nggak pernah ada masalah sama night ride. Yang jadi masalah lagi lu jabarin nih dari awal ya, masalah sampai itu ya. jabarin. Nanti boleh ya ditampilkan juga, kita tampilkan yang story-storynya. Story-nya Iya, rame lu di story, Iya, bisa di feed cuma beberapa gue liatnya. Coba boleh deh diceritakan. nah Habis itu kalau kok tenang. Gak biarin dia aja ngejelasin. itu sebenarnya pokok masalahnya adalah mereka masuk ke jalan layang non-tol, sorry, yang which is nggak boleh masuk roda 2 gitu. Banyak soalnya kecelakaan di atas itu yang bikin bahaya gitu loh. Apalagi mereka sampai di atas banyak banget nutup jalan, foto-foto gitu loh. Itu kan udah nggak boleh sebenarnya gitu loh. Sebenarnya suka-suka mereka sana, cuman gue mewakili berbagai macam pihak di sini untuk menyuarakan itu. Dan di situ gue dapet file Google Drive mereka riding malam itu banyak plat nomor yang menurut gue bisa jadi bahan bukti. Gue udah juga ngobrol sama tim, ini bagaimana, harus diapain katanya. Ini harus dikasih pelajaran lah sekali-kali gitu loh. Akhirnya plat nomor yang ada sebisa mungkin kita taruh di situ sebagai barang bukti. Gue masukin gue masukin posan, gue edit segala macem, plat nomornya dicatat semua. Yang pas video udah rilis, Google Drive-nya tuh udah langsung ditutup gitu. Kenapa lu share kalau misalnya emang tujuannya lu ingin kayak melapor gitu, kenapa nggak lu langsung lapor ke kepolisian? Karena kalau lapor ke polisian itu nggak direspon sama sekali. Jadi mau nggak mau harus diviralin karena polisi menurut gua, sorry to say, para polisi itu nggak mau bergerak kalau belum viral. Gitu ya? Iya.
Tapi yang pasti yang berpengalaman sama perlaporan gini lu sih. Ya. Kalau gue hidup gue damai sih alhamdulillah. Ada. Coba kali-kali ngobrol sama Bang Steve Joe ya. Steve Joe juga itu sama gua itu lagi menyuarakan juga gitu untuk para polisi karena sekarang zamannya apa? Era digital ya. Laporan itu sebisa mungkin nggak usah lah kita ke kantor, kita lapor karena itu buang-buang waktu dan kalau bisa saat itu di tempat, kenapa enggak? Berarti lu post itu pun juga sekaligus sama buat ngelapor. Ya, Lu berarti nge-tag juga kah? ya gua ngetek semua Nge-tag gua tag. siapa aja tuh gitu? Ada Satpam Polda Metro Jaya, ada Kapolda Metro Jaya, segala macem. Karena mereka di atas nggak cuma night ride doang, ada juga story-nya mereka itu mereka balap. Oh iya, Balap. nutup jalan berarti. Mereka berhenti, Nggak mereka tahu balik. sebenarnya berhenti nutup jalan apa enggak, tapi kita lihat dari point of view Nah, pas mereka udah finish. Maksud tuh balapan itu balapan atau Balapan mereka start? sebenarnya Apa tuh kayak gua nggak tahu apa tuh sebenarnya. gue nggak tahu. Bedanya tuh. speeding sama balapan apa sih? Gua nggak tahu sebenarnya. Dan itu emang rata-rata anak metik kah atau gimana? Yang kelihatan sih Matic. Oh, Matic gitu. semua. Nah, lu Metik manggil mereka di Instagram lu apa? Lu nyebutnya? Ngabers. Nggak tahu sih. Nah, Gua gue sebenarnya nanya deh, ngabers itu artinya apa sih sebenarnya? Ngabers itu sebenarnya bank yang di anagram bank Dibalik. bank Ngap gitu ya? Yang ngap Eh. bank jadi ngap bank jadi gue nggak tahu itu tren sejak kapan yang jelas bank jadi ngap udah gitu. Dan itu ada ya pas udah di TikTok ya, rame di TikTok. Iya, ya, iya. ya. Terus? Nah akhirnya jadi ngabers gue nggak tahu. Nah, bisa saat lu post mereka dengan sebutan ngabers gitu. Itu yang gue lihat ya tersinggung. Iya gue nggak Maksudnya tahu kenapa mereka tersinggung. kan lu repost kan story Yes, mereka tuh. betul. Nah, coba boleh deh dijabarin dari story-storynya itu. Sepanjang banget tuh story-nya. Iya sebenarnya story utamanya gue nggak ada bilang dia ngabers ya atau ada ya gue lupa ingat gitu karena menurut gue ya masalah gitu selesai aja gitu. Kalau mereka tersinggung karena ngabers gue juga nggak ngerti kenapa mereka tersinggung gitu. Tapi sempat ada DM mereka ke gue itu nanya, oh emang ngabers itu apa sih bang gitu loh. Ngabers tuh apa sampai jadi sebutan gitu loh, apakah ngabers ini bermasalah banget gitu loh segala macem. Terus gue bilang gitu loh, kalian sebenarnya masalah ya cuman gitu doang. Gue nggak pernah memperpanjang masalah sampai berlarut-larut terus berhari-hari, nggak pernah, karena kalian itu cuman setitik pasir di Indonesia, sepucuk masalah, karena banyak banget masalah lain yang bahkan setara atau lebih besar daripada kalian. Tapi merekanya tuh kayaknya nganggep ini masalah besar banget bagi mereka. Bagi gue kayak cuman jalan raya non-tol. Kalau polisi gue gini ya, maaf gue potong ya. Gue ngelihat dari point of view mereka nih ya. Yes. Ya kan tadi point of view lo. Gue lihat dari point of view mereka yang kalau tadi ngelihat dengan apa TikTok ya. TikTok yang lu ya, post. pokoknya posan lah. Itu kan pasti kayak anjir plat gue itu. Misalnya gitu kan plat gue itu privacy gue, istilah mereka bisa gitu kan. Itu hak mereka juga gitu kan. Gue jadi ada satu pertanyaan sih buat lu dan Jopra juga ya. Secara pribadi, lo ada rasa benci nggak sih sama mereka? Benci enggak? Secara pribadi ya. Ya, siapa Cuma pribadi enggak? karena gue nggak pernah membawa masalah pribadi gue ke orang lain. Cuman kelakuan mereka itu, kutip ya, kelakuan mereka itu yang gue benci banget. Pribadi enggak. Iya. Tapi kelakuan mereka yang berulang-ulang terus dikasih tahu nggak pernah nurut segala macam. Oh sebelumnya pernah? Nggak mereka, cuman banyak banget kan kejadian mau siang-siang mau malam-malam. Ini udah banyak banget gitu loh. Walaupun gua nggak tahu mereka, cuman mereka emang bilang gitu kan kalau misalkan apa bilangnya kemarin mereka apa namanya? Kalau malam sepi. Oh, kalau malam tuh kita riding tuh jam 2 pagi, itu sepi gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Tapi mereka ada ribuan bagaimana gitu. Dari konteksnya mereka itu bisa diartikan bahwa itu mereka sek dong ke atas. Dan saksi-saksi dari anak-anaknya mereka sendiri itu bilang kalau emang rutin Tiap minggu gitu. setiap minggu gitu. Berarti iya ini komunitas kan, Anggaplah komunitas punya kegiatan kan. punya kegiatan. Berarti ada kegiatan positif juga dong mereka.
Ada. Masa selalu negatif? Ada. Kegiatan Bisa, positif maksudnya gua akuin gue ada. tiba-tiba kepikiran ya, maksudnya kayak masa sih orang, abisnya gini, tidak ada orang yang mau menjadi sesuatu yang negatif, Betul. ya kan? Mereka melihat yang mereka lakukan siapa tahu positif gitu. Betul. Nah, tapi terjadi kemarin tuh sampai akhirnya gue ngelihat kemarin ya, kok sampai akhirnya berseteru banget sampai apa bahasanya ya, slack banget sampai Iya. gue denger lu diancam juga ya. Itu nggak usah dibahas. Oh, Nggak usah dibahas. No. udah clear. Udah clear itu. Oh, I see. Abis itu- Sama dia. Benar ada pengancaman, cuman udah clear, jadi menurut gua nggak usah dibahas. Oh. Bahkan sama anggotanya mereka pun, Anggota. salah satu dari mereka itu emang udah clear. Hah? Udah DM-an santai, ketawa-ketawa. Bahkan nanti kalau misalkan Yang ngancam lu berapa orang? Apa? Yang ngancam lu berapa orang? Yang ngancem banyak sih. Lu juga. Cuman Enggak sih, kalau gue sih enggak dia. salah satu dari Bedanya mereka sama. itu emang ada dari dulu followers gua. Suka DM-an, suka dia ngirim posan gitu, diskusi. Lu ngancam lu? Terus tiba-tiba udah lama gitu, sempat lama, terus tiba-tiba dia kayak kok berubah gitu. Gua kayak kenapa nih? Ada apa gitu? Berubah maksudnya? Jadi maksudnya Bebetnya. karena apa? Karena kasus kemarin tiba-tiba dia jadi kayak entahlah, gua Dia udah lama tersinggung gak gitu. sama dia. Aha. Enggak tahu siapa. Tiba-tiba dia udah pindah fraksi gitu loh. Buset, pindah fraksi. Berat banget bahasanya. Udah join the dark side ya. Maksud gue gini, mereka ancaman-ancaman yang mereka berikan itu emang beneran. Maksud gue. Sebenarnya dari Nah, pihak contoh kayak gimana sih? Jujur penasaran gue. Sebenarnya nih ya, gua lurusin dulu, dari pihak merekanya itu nggak ada ancaman. Cuman dari ada salah satu pihak dari salah satu mereka. Lu berarti pihak mereka dong. Tapi yang sama yang ngancam itu udah kelar. Oh. Dan itu nggak tahu kenapa mereka, gua nggak ngerti sama mereka itu kayak mereka gabung jadi satu, cuman pas ditelusurin kok ini pisah gitu. Oke. Gua nggak ngerti sih ternyata yang ngancem ini nih itu udah kelar. Jadi maksud tuh searah tapi banyak kubu gitu. Ya, gitu loh. Katanya banyak. Memang banyak. Berarti udah kelar semua. Yang sebelah ini gue anggap udah kelar sih dari sepihak gue ya, karena mereka juga udah nggak pernah ini lagi bla 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 segala macam gitu semenjak yang yang kemarin ngancem gue itu udah take down akunnya, terus mereka juga udah nggak pernah musik lagi gitu. Tetap sih gue penasaran sama contoh ancamannya itu Contoh apa? ancamannya Kan ada. waktu itu lo pernah bilang, gue tahu rumah lo atau apa gitu. Nah, kalau itu yang dulu kan. Ah. Yang kemarin itu kayak gini loh. Bodoh, Jadi bentar ada lo bocor gitu ya. DM, ada DM-an dari Masa dua personal orang. itu. Ada DM-an dari dua orang. Yang satu itu ada sebuah instansi lah gitu, yang tidak bisa gua sebutkan namanya. Dia itu bilang belum aja gua gedor dadanya. Gedor tuh nggak tahu duduk gitu dada itu gua nggak ngerti. Nah sama temannya yang di DM itu di screenshot. Oh. Screenshot masukin DM, dimasukin story. Hari Kasih Public di lagi. story malahan. Di story sama dia. Public. Dimasukin apa? Dibilang ini belum apa? Apa ya? Gue lupa, belum tahu aja backingannya. Ya atau belum tahu apa gitu, backingan atau apa. pokoknya. Terus gue maksudnya apa gitu loh? Karena ini namanya udah pengancaman gitu loh. Ya udah gue screenshot. Ada orang juga yang apa bersedia membantu gua. Ini ada apa sih sebenarnya bla 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 bla. Gua kirim ke dia, terus dia apa? Meluruskan lah. Karena dia juga nggak pengen ini berseteru gitu loh. Karena harusnya emang nggak berseteru. Kira udah clear, semenjak yang itu udah clear, udah minta maaf, orang-orangnya juga gue minta maaf. Yang sebelah, yang apa? Yang pucuk utama masalahnya ini juga udah nggak ikut-ikutan lagi. Gitu. Sebenarnya Alasan intinya, dia mendukung kenapa? apa? Alasan dia mendukung mereka tuh apa? Karena dia tahu kalau misalkan yang gue lakukan ini benar. Bukan yang mengancam lo. Iya. Alasan mendukung yang bermasalah sama lo apa? Maksudnya gimana? Coba Kan dijelasin. jadi lo diancam nih sama nih orang, Mm-mm. ya kan? Kan orang ini berarti mendukung yang lagi lo lawan. Ya. Kenapa dia mendukung itu? Lo tahu nggak? Oh, karena dia salah satu anggotanya. Oh. Ngikut juga. Oh iya. Dia ikut ridingnya berarti? Wah, itu kayaknya enggak. Kayaknya enggak, tapi Kayaknya motornya ya. Enggak tahu. Itu enggak ikut. Gua nggak tahu sebenarnya sih ikut apa enggak. Cuman tiba-tiba udah ada story besoknya itu nge-tag gua bilang kalau misalkan sepi nih jalanan bla 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 bla, Komenin dong. nge-tag gua gitu. Pakai seragam. Begitu. Lo berarti ujung-ujungnya
endingnya udah clear ini Udah semua? clear yang sebelah situ udah clear, yang sebelah lagi sebenarnya gue nggak tahu nih udah clear apa belum sih gitu loh. Cuman gue anggap karena udah nggak ada mention yang masuk segala macem, ya udah clear. Dan gue harap juga dari kejadian kemarin mereka itu sebenarnya belajar. Iya. Dan oh iya sebenarnya yang bikin panjang, gue baru ingat yang bikin panjang itu adalah mungkin story gue. Apa tuh? Mereka itu sempat ada nyinggung profesi gue, cuman dia ngetek gue kan. Terus gue balas, bukan gue balas sebenarnya sih, gue bikin story juga. Nyangkut apa? Duit Duit or bapak. duit bapak aja sok-sokan berangkat gitu. Oh, Tapi gue nggak digituin. ngetek siapa-siapa. Mungkin mereka tersinggung dari situ. Cuman kan gue nggak nulis nama, nggak nulis nama, nggak siapa-siapa, nggak nyinggung siapa-siapa. Gitu. Gampang, Bisa buat gampang, siapa aja. saya. Mereka tersinggung di situ sampai itu yang naik-naik. Mungkin karena mereka nggak bisa ngimbangin debat yang Casablanca kemarin, mereka nyinggung kita di situ. Itu yang bikin jadi panjang. Bla bla bla. Tapi gue akuin mereka dari yang mereka buktikan gitu, mereka ada kegiatan positifnya dan itu gue apresiasi bagian situ. Gue nggak pernah ada masalah pribadi sama mereka gitu. Kalau mereka berbuat hal positif bagus teruskan. Tapi kalau negatif sorry to say gue nggak bisa dukung. Berarti kalau misalnya temen lu nih ada di situ, lu Temen bakal gue di situ. bersikap yang sama? Bakal bersikap. Salah benar. Benar. I see. Tapi bahkan kalau misalkan temen gue yang gue tahu di situ, itu gue nggak bakal posting. Kenapa? Karena itu temen gue tahu orangnya siapa aja, gue langsung ngomong ke orang langsung. Kalau gitu kenapa nggak lu langsung aja? Gue nggak tahu siapa orang-orangnya. Karena kemarin gue juga di blok. gitu. Oh, langsung di blok. Gue udah di blok duluan. Dan gue juga di blok. Oh Dia di blok, banyak yang di blok. Kayak lu berdua banyak di blok orang. Nah, Iya. iya sih. lebih banyak bloknya daripada follower Iya kayaknya deh. Kayaknya begitu. Di blok akun gede itu prestasi itu, di notice. Anjir. Bener gak? Tujuan hidup saya adalah untuk di blok. Di blok di notice Berarti akun gue gede. yakin lo kedepannya kepengen di blok Instagramnya Pak Jokowi gitu ya. Waduh. Gue di blok presiden kepengen gitu kan lo. Itu di ban dari negara ya kayaknya itu. Boleh blok asal satu. Tapi penasaran deh gue. Kalian gimana? Yang gue tahu dari mereka ngeblok itu karena untuk memfilter aja orang-orang yang mereka nggak pengen lihat gitu loh postingan. Mereka tuh postingannya pengen lihat siapa aja gitu loh. Gue ngerti maksud mereka apa gitu. Jadi mungkin keputusan bijak mereka adalah ngeblok dulu sebelum ketahuan lah kelakuan mereka. Cuman ternyata anggota mereka pun itu banyak cepunya dan dilaporin ke gua dan beberapa pihak gitu. Tapi gue minum ya? Minum. Ya. Kalau gue jadi mereka sih gue juga shock sih tiba-tiba anjir plat nomor gue, muka gue semua ada di situ. Istilahnya kalau gue lagi bawa motor, ada moto gue ada yang jadiin gue TikTok gara-gara gue pakai knalpot racing karena gue emang pakai knalpot racing gitu kan. Itu jadi gitu gue juga kaget sih. Tapi kagetnya jadi jerah nggak? Kalau gue, knalpot. Oh, bukan. Plat nomor terpampang ada di atas masuk media sosial segala macam. Kalau gue sih, kalau gue bener, ya gue tuntut. Apaan nih, gitu kan. Misalnya kalau knalpot kan emang ada peraturannya gitu kan. Dan yang gue lakukan juga, ya gue pakai knalpot aftermarket gitu, ya ada aturannya juga. Betul. Gue bukan cuma BB. asal-asal custom kan gitu kan. Gue langsung ke yang brand gitu kan. Tapi kalau yang udah kalau lu masuk ke kayak tempat-tempat terlarang buat motor agak susah sih. Artinya gini, gue dulu cerita sedikit ya, gue dulu pernah masuk jalan atas gitu. Yeah. Dulu gue masuk sendiri tapi gue gara-gara takut begal gitu kan. Udah gue nggak kebut-kebut nggak apa, gue di pinggir karena waktu itu kalau lo lewat bawah gelapnya minta ampun. Iya. Daripada gue meninggal nggak ada podcastnya kan jadinya. Wah, Benar juga. Aduh, tapi gue penasaran deh, lu belum ngomong apa-apa dari tadi. iya. Nah, lu kalau dia ada masalah apa? Mukanya dijadiin jedak-jeduk sama mereka. Sumpah. Dia Gua aja jadi pakai topi koboi. pakai topi koboi deh. Oh, bukan gimana? Kan lu belum face reveal. Enggak, kalau dia kan muka, kalau gua tuh foto dari zaman kapan gitu dicari beneran itu fit. Ada muka lu. Enggak, gua lagi naik motor, lagi foto doang. Helm ada dia. Jedak-jeduk gimana? Coba boleh lihat enggak? Ada nggak videonya? Anjir. Itu jedak-jeduk tuh kocak ya. Dia jadi meme anjir. Jadi lu kesel banget jadi meme ya? Sebenarnya gua mah kagak ya. Berarti Gua- di thumbnail kita jadi meme ya? Mau jadiin apa? Mau jadi jagoan gitu. Digituin. gua- Iri, bilang Iri, bos. bos. Hai. Mau jadi jagoan lo. Coba play Kamu that. paling pertama.
pakai topi koboi. Bentar, ini di Udah gitu doang. Udah gitu doang. Jadi nggak ada pesan apa yang mereka mau sampaikan tuh nggak ada. Udah gitu. malah keren sih. Nah, Keren gitu. Gue malah seneng. Terima kasih udah dia Instagram gitu. pribadi gue di tag malah sama mereka. Jadi Oh, iya? gue sedikit tersanjung mereka nyari gue sampai segitunya gitu loh. Oh, jadi lo Gue mengapresiasi waktu luang mereka untuk mencari gue dan Jadi- untuk mereka juga apresiasi waktu luang lu juga. sebenarnya gue cuma menghabiskan waktu 10 sampai 12 menit untuk edit videonya gitu. Oh iya. Iya. Ya siapa tahu mereka 5 menit kan nggak tahu. Bener juga. Tapi tetap diapresiasi karena mereka sempat nyari keluar kan akun pribadi Itu kan. niat nyari fotonya tuh niat. Punya gua tuh udah dari zaman kapan itu? Udah tahun kapan itu? Udah lama banget. Niat banget itu nyarinya. Terima kasih loh dari Habisnya lu kalau udah bermasalah sama umat manusia, lu harus siap kayak gini. Oh iya gitu. siap. Makanya nggak kesel. Kan tapi kalau misal nih, habisnya kalau misal nih, kan nggak tahu ke depannya tiba-tiba satu event lu ketemu gimana? Ya udah. Ya udah. Misal nih, lu ketemu nih, Ah. lu kemarin ya, habis itu dia kesel sama lu gimana? Gue jawab iya, lu kesel. Terus Kalau dia main fisik, dia main fisik, ya udah visum. Mau bilang gua nggak What? jantan, apa? mau bilang gua nggak jantan, gua visum. Bukan itu, tapi kalau nekat, you know what I mean? Oh ya. Kayak gua didatengin itu loh. Ya, yang waktu itu yang lu waktu cerita. yang gua cerita di part 1 itu, ditonton part 1 kan itu. Waktu part 1 ini banyak nih masalahnya. Didatengin. Mana ya? Itu juga gue yakin mereka punya akal sehat sih, nggak mungkin sampai gitu. Tapi ya kalau misalkan emang nekat-nekatnya gitu, ya udah. Berarti mau lu gimana. udah siap ya apapun yang terjadi. Udah siap apapun yang terjadi. Toh gue juga kalau pergi brand nggak pernah sendirian. Berarti lu ada backingan dong kan? Nggak ada, Ada. nggak ada. Backingan gue cuman orang-orang yang memang badannya lebih besar daripada gue aja. Jadi kesannya serem aja gitu, kayak ada Bodat Nation, belakangnya ada yang badannya gede. Ya koko gue badannya kan gede banget. Bodat tuh artinya apa sih? Monyet. Berarti ada monyet gede Ada gitu. monyet Gua gede bilang banget gitu, gitu. kayak filmnya The Rock tau gak lo? Kayak genderuwo itu, bangsat. Aduh. Nggak, tapi berarti lu udah bener-bener siap ya? Gue udah siap. Kalau misalnya kenapa ketemu gitu udah kayak, wah, aduh. Apa Contohnya tuh ya Makanya gua. kalau nyari tempat nongkrong tuh di dekat polsek kan. Nah, tapi lu Itu tenang dia kayak doang gitu. lu. Gua mau nanya lu berdua, lu tenang kayak gitu? Tenang. Nyantai aja, maksudnya kayak gua gini, gua adalah tipe orang yang nggak bisa masalah sama orang, kepikiran terus Iya. gitu loh. Nah kalau misalnya gua masalah dikit nih, gua berantem sama adek gua aja, ya Allah gua kepikiran gitu kan. Oh iya. Nah lu berdua nggak gitu kayaknya? Mungkin gue kepikiran. Kayaknya nggak ada masalah malah kepikiran kayak. Terus gue kepikiran kalau nggak ada masalah, kok nggak ada masalah. Gue mau masalah. Kayaknya dia gimana? tipe gitu. Aduh, berantem sama siapa nih besok Iya. gitu ya? Ngedit apa nih buat konten besok? Aduh, sepi amat. Ribut ah. Gitu. Oh gitu ya. Terlalu sepi nih, nggak bisa. Gue kalau sepi sehari demam gue. Pernah sehari? Serius? Demam gue demam sehari. Nggak, jadi bener lu kalau ada nggak ada masalah malah lu bingung. Gue bingung, gue demam. Serius? Gue demam, gue keringet dingin. Ada masalah nih kira-kira. Oh ini cari masalah. Gue jut semua. Oh, Lu juga gitu? enggak, gua enggak, dia doang itu. Kalau lu emang gua dari awal ketemu dia. Tok. Iya, Bang. Iya. Anjir. Bergaya gila nih anak gue. Tapi tampangnya dia lebih tua dari gue. Iya enggak? Iya enggak? Coba Iya. teh tanya ya tuh. Kalau jawab gue lebih tua enggak boleh pulang, ayo. Mau naik apa turun gaji? Anjir. Nah, tapi tampang-tampang dia tuh kayak apa ya? Kayak Pak RT gitu loh. Tinggal lu Pak pakai RT nakal ya, Pak Guru. Bukan. PT nakal. Enggak, lu Banyak tinggal kan Pak RT nakal kan ya konsep. lu tinggal pakai celana bahan. Habis itu lu pakai kemeja, pakai peci hitam. Assalamualaikum. Anjir. Aduh. Pakai map batik. Nah. Pas masuk gini, ada begininya dikit nih. Oh, jadi begitu ya, lu beneran tuh. Lu kalau nggak ada masalah malah bingung lu. Enggak sih sebenarnya gue Udah sebut. maksudnya bingung, maksudnya bukan bingung sih, kayak ya udah sih bagus, cuman Jenuh. hari-hari yang nggak ada masalah itu Gini itu deh. sangat langka. Gua tanya gini deh. Pas hari ada masalah, pas hari nggak ada masalah, lebih enakan mana? Hari ini nggak ada masalah, Lebih enakan mana? lebih enak sekarang nggak jelas. Oh gitu. Yang nggak ada masalah. Berarti masih manusia lah. Ya iyalah.
Habisnya gue ngeliat Bodat Nation habis itu dengan Instagram lain, terus Instagram lu juga gitu kan. Kalau gue jadi lu berdua stres kali gue, kayak anjir kok gue musuhan sama semua. Habisnya gini, kalau pas event lu datang kan semua tuh kumpul, itu jadi awkward banget biasanya gitu loh. Jadi kayak pas ketemu terus kayak gitu. Yeah, you know what I mean, right? Iya. Jadi Sejauh ini kayak nggak pernah ketemu. Nggak Nggak pernah ketemu? Nggak pernah. Lo nggak pernah kumpul kali? Nggak pernah kumpul. Siapa yang mau ajak gue nongkrong? Nggak ada. Pandemi Pak. Takut disalah-salahin. Tapi lu gitu, motoran biasa. nggak sih? Motoran. Motor lu Dulu sih. Dulu gue pakai R25. Sekarang? Sekarang gue pakai Vario. Lu? Gue jual. Lu? Bos. Oh gua kira dijual buat Bodat Nation. Waduh. Dermawan sekali. Sungguh berdedikasi ya. Pendanaan Bodat Nation ini dari R25. Waduh. Oh gitu. Dulu paling, ya karena gue di kota lain ya, bukan di Jakarta. Jadinya gue Oh, emang di mana? Hah? Di mana? Di suatu daerah terpencil. Oh, Riau. Jadi ya. Daerah sana. Udah dari Riau kesini berenang gue, Gus. Touring, saya mah touring jauh. Oh gitu, oke. Ya sebenarnya sih untuk video kali ini sih kita ngobrol-ngobrol gitu aja sih. Untuk kepin tahu aja sih, lu kok nanti kalau ada masalah lagi masuk lagi kok. Ya tenang aja. Tenang aja. Tenang, pasti kalian masuk lagi. Enggak sih, enggak. Tapi gue harap dengan kejadian kemarin tuh kalian tuh nggak perlu lah. Tapi enaknya nih ya, sama orang yang bermasalah kemarin, salah satunya itu yang emang dulu followers gue bilang, mumpung sekarang udah adem nih, gue ngomong ke lu, janganlah naik ke atas lagi. Dan beliau Sorry, bilang, sebelum kita lanjut ke situ, coba jabarin permasalahan mereka tuh apa aja yang naik, abis itu mereka cuma masalah naik doang. yang lu permasalahin. Iya, naik doang. Yang lu bilang balapan apa itu nggak lu permasalahin. Naik itu sekalian balapan, itu udah masuk subtopik. Oh, di tempat yang sama. Di tempat yang sama mereka ngelakuin itu. Tapi mereka kalau gue lihat dari foto-fotonya ya, nggak ada yang secara apparel riding rapi semua loh. Emang rapi semua. Rapi. Gue keren. Helmnya sama. Helmnya bagus-bagus gue akuin. Nah. Jaket bagus. Part modif juga yang bukan abal-abal gue akuin. Gue lihat, weh, boleh ya tuh gue. Boleh. Gue akuin. Iya berarti kan Emang mereka secara terstruktur emang dibilang mereka anak motor. Memang beneran anak motor karena hobi mereka sama. Mereka juga pasti suka ngomongin apparel ini, apparel itu gitu. tapi mereka taruh dari semua menurut lo yang punya SIM berapa persen? Gua harap 100% punya SIM. Gila jawabannya. Karena itu adalah kewajiban seorang pengendara walaupun Tapi kalau menurut lo pribadi, menurut gue pribadi 100%. semua punya SIM berarti? Harusnya. Harusnya punya SIM, mereka udah bawa motor ke situ udah berani. Garok. Ya nggak tahu. Banyak sih, nggak cuman mereka Banyak, doang. iya. Dibilang pelanggar banyak yang Banyak. suka melanggar segala macam. Gitu loh. Jadi kalau dibilang patokan orang melanggar adalah yang nggak punya SIM, itu menurut gue no. Salah. Iya betul sih. Emang dari orangnya aja. Iya. Karena orang menurut gue sekarang menganggap SIM adalah formalitas, Gus. Iya sih, yang penting karena Yang penting punya SIM biar nggak kena tilang. Iya. Sebenarnya itu konsep yang salah. Sama kayak misalkan malam-malam keluar nggak pakai helm karena nggak ada polisi. Padahal helm adalah Sebagian dari iman. Sebagian dari ini. iman. Sebagian dari nyawa kalian Nggak kalau gitu. kalian jatuh mati. Nggak loh. gitu. Maksudnya kan maksudnya kejadian sama keluarga gue sendiri gitu loh. Dia keluar pergi deket kayak cuma depan ke minimarket. Belok kanan dari belakang dedar. Darah otak. Gue juga pernah dulu gue pernah dodol ya gitu ya, tapi sekarang udah Setiap hari. tobat. Dulu gue waktu masih sekolah tuh, gue pinjam motor temen gue, kan deket ya, kan gue mau balik ke rumah gue kan, mau ambil barang gitu, deket, bener-bener deket tempatnya, gue pinjam motor aja biar cepet kan, gue bawa, itu di jalan sekolah masih licin kan, habis hujan, gue bawa 40, ada bocil nyebrang tiba-tiba, gue ngerem selip jatuh. Emang pas waktu itu lu bukan bocil, Pak? Enggak, gue waktu Lu itu berapa tahun sih sekarang? Gue 21. Ah. Bentar lagi 22. Nah. 1 tahun yang lalu lu bocil, Pak. 1 tahun. Dulu tuh lu segini cuy. Iya segini. Waktu ke RSP kan dipompa kan buat Iya, taruh iya. situ. Pas pertama kali ketemu Kecoa anjir. Lu kecoa. Kayak kecoa tersinggung deh orang ini. setelah ngomong
Ntar ini biar videonya gak makin panjang juga, kasihan yang edit. Iya. Jadi kita tutup nih. Gua kepengen lu ngomong dikit banget sih. Dia terus yang ngomong. Dia banyak ngomong. Gak mungkin gua copot. Oh, luar. Iya di luar aja karena cuma jadi jedak-jeduk doang. Tahu nih. Gua kasihan dia lagi ngerjain skripsi. Ada fotonya Jeduk gue ketawa itu ngeliat itu ketawa bener. Gini deh gini. Pesan-pesan lo buat yang kemarin lo masalah. Dari lu apa? Habis itu lo apa? Mau lu dulu aja? Ya lu dulu deh, lu dari tadi nggak ngomong. Ah, dan saya ya kalian ya cepet tobat lah gitu. Gimana? Cepet taubat. Berarti Cepet mereka jadi- sekarang lagi itu dong di jalan pendosa. Nggak, jadi apa ya? Kalian kalau diingetin tuh ya tolonglah jangan marah gitu. Kita ngingetin ini karena juga demi kalian juga. Apa ya? Kalian bisa aja crash, itu kalian bisa aja kena keluarga kalian sendiri tiba-tiba gitu. Gak tahu kan motor apa gitu. Tiba-tiba kena keluarga sendiri, kena teman-teman sendiri. Mungkin bisa jadi kena keluarga gua, kena teman-teman gua gitu. Itu kan merugikan diri sendiri dan orang lain juga gitu. Betul. Itu bahayanya dan kita ngingetin ini karena kita takut itu kejadian. Oke. Kalau dari Jadi lu? ya jangan gitu deh. Kalau dari gue pribadi sih ya, masalah kemarin itu jangan dijadiin masalah pribadi lah Ya. kita, karena gue juga nggak nganggap itu sebagai masalah pribadi. Berarti lo kalau ketemu mereka ya baik-baik aja. baik-baik aja, aja. salaman. Bahkan sama yang masalah kemarin, gue mau ketemuan kok tanggal 15 di Ancol rencananya kalau misalkan gue nggak sibuk. Mau ke Dufan bareng. Mau. ya? Jadi apa kesan-pesan yang bisa diambil dari kemarin itu adalah tolong masalah kemarin itu nggak perlu lah jadiin masalah pribadi gitu loh, karena gue juga sama mereka tuh nggak ada kedendaman pribadi tuh nggak ada, karena gue cuman kalian itu melakukan hal yang salah, gue ngasih tahu hal yang salah walaupun emang sekalian gue jadiin bahan laporan sih gitu, tapi Ya, janganlah niat diulangin niat lagi lo, gitu loh. Tujuan lu baik lah. Ya itu tujuan gue baik, gue nggak pengen menjerumusin kalian ke sana sini kagak. Tolong jangan diulangin, Iya. titik gitu loh. Bahkan yang yang waktu itu gue DM-an sama emang yang anak-anak mereka juga, gue bilang, ya bang kita juga minta maaf gitu loh. Oh, Gue juga minta maaf karena emang kalau misalkan kata-kata gue tuh emang ada yang menyinggung mereka gitu loh. Karena emang masalah udah clear ya. Emang harusnya udah clear harusnya. Anggaplah dia perwakilan dari gua gitu. Urusan dia ngasih tau ke yang lain udah amat gitu. Nah, itu dia juga udah bilang gitu, gua udah ngasih tahu anak-anak gua kita tuh malam kalau perlu nggak usah sana lagi lah gitu. Nah, ini yang gue suka gitu loh. Itu artinya pesan gua tersampaikan kan. Dia membawa perubahan. Ya membawa perubahan. Udah titik sampai situ gua senang. Udah selesai. Berarti emang terbentuknya Bodet Nation itu untuk yang gini-gini. Iya gitu. betul. Iya. Tapi berarti kalau misal nih lu kelewatan atau lu salah informasi, boleh juga orang negur kan? Boleh. Boleh. Jadi lu Boleh. terbuka gitu. Boleh. Sering terbuka nggak? Ya terbuka saya. Terbuka kok gentengnya ya. Terbuka gentengnya. Genteng lagi. Ay. Nanti masukin videonya Gus. Gue nih kalau ngeros orang emang gitu sih. Masalahnya gentengnya gitu. Iya gitu. Lu boleh kok ngeros gue, tapi pasti gue balas juga. Gitu. Bingung ngerasa apa bingung. Bahkan dulu tuh gua kalau misalkan ngepost video orangnya nggak tahu siapa nih, gua post aja biar viral. Orangnya udah tahu dan dia DM gua hapus. Oh gitu. Dulu begitu. Sekarang dia hapus. Sekarang nggak. Karena ulang-ulang lagi. Oh. Gitu. Tapi gua nggak hapus sih, gua archive. Iya. Kalau mereka macam-macam lagi, gua Upload munculin lagi. lagi, gua masukin story lagi. Pokoknya jadi teman-teman RSV Gang kalau misalnya mau tahu lebih banyak lagi tentang Berbodat Nationan dan Perjoprayan, kalian bisa lihat Instagramnya. Lu Instagramnya apa namanya? @bodatnation. Nah itu bajunya dong, tunjukin dong. Belakang aja. Set Anjas. Gendut banget. Jadi lu bergaya gitu dong. Kan cewek-cewek nonton gitu. Olahraga sekali. Nampak family pack. Family pack. Nah kalau lu Instagramnya? Jeperia 14. Nah jadi kalau kalian yang YouTube mau boleh? mengganggu mereka, oh YouTube, iya YouTube udah ada Gua YouTube loh. Gua ada YouTube Bodat Nation kan belum aktif karena gua ini banyak cabang-cabang pemikiran Oh overthinking. Overthinking. Waktu overthinking jam 2 sampai jam 4. Anjir ada jadwalnya dong. Lu YouTube-nya apa? Jopre Motovlog. Jopre Motovlog. Oke, RSV Gang. Jadi itu sedikit pembahasan kita. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa dibahas di video selanjutnya. Komen aja nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke. Kalau kalian mau gangguin, siapa tahu kalian pelanggar lalu lintas atau gimana, post aja biar viral. Langsung aja tag Bodat Nation. Kalian Viralkan saya. kalian mau nge-head juga boleh kok, kayak di RSC yang part 1 itu ada nge-head coba. Oh
iya? Ada, Emang ada. Nggak peduli. Ngejawab komen gua, nggak peduli. Kita bahas di video selanjutnya. Udah. Oke, Resti Geng, jadi itu aja. Gua Gus Ali undur diri dan Nation. Job Pray. kita akan bertemu di video selanjutnya. Goodbye.